أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Bagaimana hisab kita di waktu muda, yang mana dulu di waktu muda kita belum belajar agama dan masih banyak syubhat? Jawabannya adalah apa tadi? Ahsin fima baqi yughfar laka ma qad salam. Perbaiki yang masih tersisa dari umur ini, niscaya yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya, kiranya 1 detik lagi malaikat meniup sangkakala, tiupan sangkakala yang dengannya kemudian hancur dunia, maka tanamlah tanaman sebagai bentuk sebuah kebaikan, tanamlah itu. Perbaiki sisa hidup. Allah tidak akan mengurusi yang telah lalu, tetapi bagaimana sisa hidup kita perbaiki untuk menghapuskan dosa yang telah lalu. Jangan terlalu dijadikan sebuah ham, kegelisahan. Saat saya dulu berbuat zalim, saya dulu berbuat ini, maka perbaiki. Perbaiki untuk kehidupan setelah yang telah lalu. Walaupun, perhatikan, walaupun berkaitan dengan hak orang lain. Ustaz, saya pernah menggibah, Ustaz, saya pernah berhutang, orangnya sekarang nggak tahu di mana. Maka perbaikilah. Perbaikilah kehidupan di hari-hari sisa kita ini sebelum malaikat maut menjemput kita. Tapi ingat, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Kematian tidak berbau. Malaikat tidak akan minta izin sebelum mencabut nyawa kita. Wallahu a'lam. Pada masa Rasulullah SAW di Mekah, ayat-ayat yang didakwahkan sebagian besar diantaranya adalah tentang hari hisab. Namun kenapa kebanyakan kaum Quraisy pada saat itu mereka mendustakan hari hisab dan kebangkitan? Karena mereka tidak percaya dengan gaib. Karena mereka tidak percaya dengan hal gaib. Itu satu. Yang kedua, karena mereka mabuk dunia. Orang biasanya kalau terlalu mendewakan dunia, malas untuk berpikir hisab. Antar aja deh. Kata anak-anak muda di zaman sekarang, have fun aja sekarang. Nikmati. Nanti ada waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak berpikir demikian? Sudahlah, nikmati. Kita mau dugem, mau homer, mau judi, mau pacaran, mau zina sebelum nikah, dan seterusnya. Nikmati aja sekarang. Kalau kita masih muda, nanti ada pada waktunya. Iya, ada pada waktunya malaikat menunggu di depan pintu rumahmu untuk dicabut nyawa. Wallahu a'lam. Apa perbedaan siksa kubur dengan siksa setelah kiamat? Perbedaannya adalah siksa kubur terbatas hanya saat disiksa kubur. Dan siksa kiamat bisa jadi selama-lamanya jika disebabkan karena kekufuran. Dan siksa kubur adalah terbatas. Tidak sedahsyat disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan siksa kubur adalah bukti awal seseorang itu penghuni neraka. Kecuali yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalbu baik, maka akan baik ibadah lahirnya. Bagaimana kiat memperbaiki hati yang sakit? Apakah kita bisa memperbaiki kalbu dengan memperbaiki ibadah lahir kita? Tidak. Memperbaiki kalbu adalah dengan belajar ibadah kalbu. Belajar ibadah kalbu. Ibadah kalbu diantaranya tawakal, ikhlas, rasa harap, rasa takut, rasa syukur, rasa sabar, rasa ridha. Perbaiki dengan mempelajari bagaimana rasa tawakal.
bagaimana ibadah qalbu khauf, bagaimana ibadah qalbu raja, maka nanti akan berdampak kepada ibadah lahiriah. Tidak terbalik, ibadah lahiriah kemudian qalbunya menjadi baik. Enggak, itu terbalik. Makanya keliru kalau ada seorang perempuan ketika dinasihati, jeng, pakai jilbab jeng. Hati-hati, itu hukum Allah, kamu langgar. Maka dia bilang, yang penting qalbunya. Bagaimana jawabnya? Terbalik jeng. Aturan qalbu itu adalah gambaran dari, lahiriah adalah gambaran dari qalbu. Yang tidak berjilbab, maka qalbunya rusak. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza salahat, salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb." Jika daging di dalam tubuh tersebut baik, maka anggota lahiriahnya akan baik. Jika daging dalam qalbu tersebut buruk, maka anggota lahiriahnya akan buruk. Daging tersebut adalah qalbu. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengembalikan hak orang lain yang telah saya ambil sedangkan saya malu untuk mengembalikannya? Jawabannya adalah kembalikan melalui orang lain. Yang penting hak orang lain tersampaikan. Mau kita langsung atau tidak kita langsung. Ya, tersampaikan kembali kepadanya. Kembali kepadanya. Kalau seandainya bermasalah, kira-kira bermasalah, maka minta halal dengan cara yang umum. Ya, minta halal dengan cara yang umum. Misalkan nih, ada orang saat dia SMA, dia suka nyuri di warung. Sering 3 tahun kan SMA. Setiap hari nyuri. Wah, itu kalau dikumpulkan sudah banyak. Kemudian dia ingin bertaubat, minta halal. Maka dia bilang kepada pemilik toko, Pak D, saya itu mulai kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA setiap hari nyuri di warung Pak D. Saya minta halal. Kata si Pak D, oh ngoten toh. Ya, maka oke, saya halalkan. Tapi hitung dulu. Ya. Kalau cuma dihitung saja selesai, alhamdulillah. Hitung dulu, ternyata banyak. Oh, kalau begitu polisi mainannya. Nah, kalau sudah menyulitkan seperti ini, boleh minta halal dengan cara yang umum. Dengan cara yang apa? Yang umum. Pak D, kita sebagai manusia pasti banyak melakukan kesalahan. Kulo minta halal. Maka kata si Pak D, halal nopo niki? Pokoknya minta halal, urusan kita beres, res. Nah, itu boleh. Ya, tapi jangan dipermudah ya. Kalau ada barang orang wajib dikembalikan. Kalau tidak, karena nanti ada sebenarnya pembicaraan yang belum kita bicarakan, iqtisas al-mazalim, yaitu pengembalian kezaliman-kezaliman. Itu salah satu prinsip dasar kelak di hari hisab. Yang pernah menzalimi harus membayar. Yang pernah terzalimi harus dibayar. Karena tidak ada kezaliman di hari kiamat. Saya seorang pegawai negara dan pernah mengambil harta dari jabatan tanpa hak. Ini banyak yang ngaku piye. Bagaimana saya mengembalikannya sedangkan atasan langsung mengatakan tidak masalah? Tidak boleh para ikhwah, kembalikan. Ya, hadayal ummal ghulul. Hadiah para pekerja adalah ghulul, yaitu harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagikan, dan itu dosa besar. Dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh. Wajib bertaubat dan dikembalikan kepada yang berhak. Kalau tidak bermasalah nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam. Nasihat tentang bertobat sudah kami sering dengar. Namun praktek bertaubat yang benar bagaimana? Ustadz, jawabannya adalah pertama, taubat harus ikhlas. Murni hanya karena Allah. Bukan kepentingan duniawi walau secuil pun.
Yang kedua, menyesal atas perbuatan dosa, yaitu dengan beristighfar. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Yang keempat, tidak melakukan dosa itu lagi, harus putus saat itu juga. Jangan gini, ini 19.50, minta 2 menit ya, 2 menit. Ada seorang yang bekerja dengan pekerjaan yang haram. Kemudian beliau berkata kepada saya, Ustadz, saya alhamdulillah resign dari pekerjaan haram itu. Saya bilang alhamdulillah, semoga dapat yang lebih baik. Tapi tahun depan, nah, ini nggak boleh, ini nggak tobat namanya. Tapi tahun depan, ini nggak tobat namanya. Harus sekarang juga. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima adalah seseorang bertobat di waktu taubat itu diterima, sebelum nafas di tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari barat. Hadza ma nurid an nadrusahu fi hadhihi lailah. Ini yang bisa kita sampaikan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.